Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini ketika serangan-serangan Zionis Yahudi kembali menghantam saudara-saudara kita di bumi Gaza, di bumi Palestina, kita akan terus belajar dan belajar tentang banyak hal dari peristiwa memilukan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Di antara pelajaran terpenting yang kita pelajari dari peristiwa Gaza adalah bahwa kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa itu tentang satu kenyataan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini akan pergi, meninggalkan kehidupan dunia ini. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, pada akhirnya semua akan pergi. Satu persatu semua akan pergi. Keluarga yang kita sayangi, orang tua yang kita cintai, pasangan hidup yang kita kasihi, anak-anak yang menjadi buah hati kita, sahabat-sahabat terdekat, kerabat-kerabat yang selalu membantu kita, menolong kita, termasuk juga harta benda yang kita nikmati, jabatan yang kita banggakan, semuanya akan pergi. Jika tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semuanya pergi, atau kita yang pergi meninggalkan mereka semua. Karena itu, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh luput untuk mengingat kenyataan ini. Kenyataan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang kita alami di dunia ini sama sekali tidak menggambarkan apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang percaya dengan kehidupan akhirat, sudah sepatutnya kita selalu menjadikan momen-momen kehidupan dunia kita ini sebagai kesempatan untuk menanam kebaikan yang akan kita petik buahnya nanti di kehidupan akhirat kita. Seperti yang berulang kali kita sampaikan, bahwa kehidupan dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari sebuah ruangan ujian yang Allah takdirkan kita berada di dalamnya. Di dalam ruangan ujian yang bernama dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyodorkan kepada kita soal-soal ujian, di mana soal-soal ujian itu tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama adalah soal-soal dalam bentuk hal-hal yang kita senangi, dalam wujud hal-hal yang kita sukai, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk kenikmatan. Allah uji kita dengan harta yang berlimpah. Allah uji kita dengan kesenangan hidup. Allah uji kita dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Allah uji kita dengan jabatan yang dihormati. Allah menguji kita dengan keluarga yang menyenangkan, dengan pasangan yang
menyenangkan, dengan anak-anak yang juga menyenangkan. Allah uji kita dengan soal-soal dalam bentuk kesenangan itu untuk melihat bagaimana kita menjawab ujian kesenangan itu dengan benar, yaitu dengan mensyukuri nikmat tersebut dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk menggunakan kesempatan hidup ini, menggunakan semua nikmat itu untuk beramal soleh. Bagaimana harta yang kita miliki kita gunakan untuk beramal soleh, bagaimana jabatan yang kita miliki kita gunakan untuk amal soleh, bagaimana pasangan hidup yang membahagiakan, anak-anak keturunan yang membahagiakan itu bisa menjadi ladang amal soleh bagi kita untuk kehidupan akhirat kita. Maka kalau kita bisa menjawab soal-soal ujian dalam bentuk kesenangan itu dengan baik, maka surgalah tempat kembali kita di akhirat nanti. Tetapi sayangnya soal-soal ujian itu tidak hanya datang dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Soal-soal ujian kehidupan dunia itu juga akan datang dalam bentuk hal-hal yang kita tidak sukai. Dalam kesempatan yang lain, soal kehidupan ini akan datang kepada kita dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk musibah, dalam bentuk kesedihan. Dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Tetapi ketika kita menyadari bahwa itu adalah sebuah soal ujian belaka, maka kita semestinya sudah tahu bagaimana cara menjawab soal ujian dalam bentuk musibah, dalam bentuk kesusahan itu. Maka kita hadapi itu dengan bersabar, dengan menguatkan hati kita, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk memikul beban kesusahan itu, dengan menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik kesusahan itu, di balik penderitaan itu, di balik kesulitan itu, ada jalan terang, ada jalan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Jika tidak di dunia ini, maka jalan terang itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kita, di mana atas kesabaran kita menjalani ujian demi ujian yang menyedihkan hati kita itu, Allah siapkan untuk kita balasan yang luar biasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal ajri ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan, yang Allah hadirkan kepada kita di dunia ini. Dan itulah salah satu rahasia penting yang kita saksikan, yang menyebabkan, yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini pada saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana bisa mereka memiliki kekuatan jiwa, kebesaran hati, keteguhan tekad, kebulatan tekad yang luar biasa untuk terus menghadapi gempuran-gempuran penjajah Zionis Yahudi. Mereka hadapi semua ujian-ujian berat itu, ujian-ujian kehilangan itu, dengan tetap menguatkan hati mereka, dengan menyandarkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tetap tersenyum meskipun ada sedikit air mata yang menetes, tetapi mereka tetap tersenyum karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin bahwa kalau kenikmatan dunia ini
adalah kenikmatan yang fana, kalau kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang fana, kesenangan yang tidak abadi, maka penderitaan dan kesusahan dunia ini pun adalah penderitaan yang fana, kesusahan yang fana. Penderitaan dan kesusahan dunia ini adalah penderitaan yang tidak abadi, akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Dan ketika kita sebagai hamba menerima ujian-ujian itu dengan sabar, dengan berhusnudzan, dengan berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan manisnya kesabaran itu dengan rasa manis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata di kehidupan akhirat kita nanti. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah salah satu pelajaran penting yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui peristiwa Gaza pada 50 hari, kurang lebih 50 hari terakhir ini. Kita diingatkan melalui peristiwa itu bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana. Apapun yang engkau nikmati di dunia ini, semuanya akan berakhir. Sebaliknya, begitu pula apapun kesusahanmu di dunia ini, semuanya akan berakhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.